Analisa ekonomi mikro. Di video ini Anda akan belajar analisa fundamental di tingkat perusahaan, analisa pernyataan finansial, rasio-rasio finansial dan interpretasinya. Analisa ekonomi mikro digunakan dalam evaluasi saham individual atau obligasi pemerintahan. Term ini merujuk pada analisa ekonomi kondisi finansial suatu entitas daripada hanya dalam konteks pergerakan harga. Trader menganalisa pernyataan finansial suatu perusahaan untuk memutuskan apakah suatu saham adalah investasi yang baik, apakah penghasilan suatu perusahaan bertumbuh, apakah menghasilkan keuntungan, bisa membayar utang, berapa nilai wajar dari sahamnya. Di jangka panjang, nilai suatu saham didorong oleh kemampuannya untuk menambah penjualan dan pemasukan, serta kondisi ekonominya. Banyak perusahaan melihat pemasukannya jatuh karena melambatnya ekonomi, dan konsekuensinya, nilai saham mereka jatuh. Trader menganalisa pernyataan finansial suatu perusahaan untuk memutuskan apakah suatu saham adalah investasi yang baik. Lembar neraca, pernyataan pemasukan, dan pernyataan aliran kas memperlihatkan susunan finansial perusahaan. Lembar neraca membandingkan aset-aset perusahaan seperti kas, peralatan, dan properti terhadap liabilitas atau utang, serta ekuitas pemilik yang merupakan modal yang digunakan oleh pemilik. Lembar neraca menjelaskan kepada kita bagaimana perusahaan mengumpulkan uang untuk memperoleh asetnya dan berapa banyak dari uang ini didapatkan dari utang dan ekuitas. Pernyataan pendapatan atau keuntungan atau kerugian mengungkapkan bagaimana perusahaan mendapatkan uang. Pernyataan alur kas menunjukkan bagaimana suatu perusahaan menggunakan uangnya untuk mengoperasikan bisnis dan berapa banyak yang dipinjam dari bank atau pemegang obligasi. Pada pernyataan keuntungan atau kerugian, pengeluaran seperti biaya operasional, bunga, atau pajak dikurangi dari total penghasilan perusahaan untuk menunjukkan keuntungan bersih perusahaan atau penghasilan. Semakin tinggi keuntungan bersih perusahaan, semakin besar pemasukan untuk pemilik, dibayarkan dalam dividen pemilik saham. Semakin tinggi keuntungan, dan karenanya dividen perusahaan, semakin menarik suatu saham. Dari sisi penilaian beberapa rasio, yang paling sering digunakan adalah rasio PE. Karena harga saja tidak menunjukkan nilai, rasio ini membandingkan harga saham suatu perusahaan dengan jumlah penghasilan yang dihasilkan. Rasio ini dihitung dengan membagi harga per lembar saham dengan penghasilan per lembar saham. Ini memberikan investor cara cepat untuk melihat berapa yang dibayar untuk setiap $1 yang dihasilkan. Investor harus membandingkan rasio PE suatu perusahaan terhadap kompetitornya. Saham yang paling baik untuk diinvestasikan adalah yang memiliki rasio PE terendah. Ketika suatu perusahaan menghasilkan keuntungan, keuntungan ini bisa diinvestasikan kembali ke bisnis. Ini disebut sebagai penghasilan tertahan. Bagian dari keuntungan yang tidak ditahan didistribusikan sebagai pembayaran untuk pemegang saham yang disebut dividen. Hasil dividen suatu saham dihitung sebagai dividen tunai tahunan per lembar saham perusahaan dibagi harga saham saat ini. Hasil dividen diukur dalam berapa tahun Anda akan menerima investasi awal Anda kembali. Jika Anda membayar $100 untuk satu lembar saham, dan hasil dividennya adalah 10 dan diasumsikan ini tetap konstan, Anda butuh 10 tahun untuk mendapatkan kembali investasi awal Anda. Investor membandingkan rasio hasil dividen suatu perusahaan dengan kompetitornya. Saham yang paling baik adalah saham dengan rasio hasil dividen tertinggi. Rasio likuiditas memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utangnya, sekaligus mendanai operasi berjalan. Sederhananya, ini dihitung dengan membagi aset saat ini dengan liabilitas saat ini. Rasio saat ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Rasio likuiditas rendah berarti bahwa perusahaan tidak memiliki banyak kas tersedia. Ini dapat mengganggu kegiatan operasional. Investor membandingkan rasio suatu perusahaan saat ini terhadap kompetitornya. Saham terbaik adalah saham yang memiliki rasio tertinggi. Rasio keuntungan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio aset keuntungan, disebut juga dengan ROA, mengilustrasikan seberapa baik suatu perusahaan mempekerjakan aset totalnya untuk menghasilkan keuntungan.
Semakin tinggi keuntungan, semakin baik. Ini dihitung dengan membagikan penghasilan bersih perusahaan terhadap total aset. Rasio profitabilitas lainnya adalah rasio keuntungan ekuitas atau ROE yang mengukur berapa banyak yang dihasilkan oleh pemegang saham dari investasi mereka di perusahaan ini. Semakin tinggi rasio, semakin baik. ROE membagi penghasilan bersih dengan ekuitas atau kontribusi pemegang saham. Investor membandingkan rasio suatu perusahaan dengan kompetitornya. Saham yang terbaik adalah yang memiliki rasio tertinggi. Utang adalah elemen yang sangat penting dalam mengevaluasi suatu perusahaan. Rasio utang membandingkan utang suatu perusahaan terhadap asetnya untuk mengetahui tingkat leverage. Semakin rendah, semakin baik. Rasio utang dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset. Di sini nilai yang lebih rendah merefleksikan situasi yang lebih baik untuk perusahaan. Rasio utang ekuitas mengukur berapa banyak kreditor telah berkomitmen terhadap perusahaan dibanding dengan pemegang saham. Persentase yang rendah berarti leverage rendah. Ini dihitung dengan membagi liabilitas total perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Investor membandingkan rasio ini dalam suatu perusahaan dengan kompetitornya. Saham yang terbaik adalah yang memiliki rasio terendah. Di antara lusinan rasio finansial yang tersedia, kita hanya mencakup sebagian. Ada juga figur-figur lainnya untuk diperiksa di pernyataan finansial, namun yang telah kita bahas sebelumnya sejauh ini bisa memberikan Anda ide mengenai saham apa yang ingin Anda investasikan. Namun, penting untuk meriset lebih banyak tentang analisa fundamental dan menggunakannya untuk keputusan trading masa depan yang teredukasi. Di video selanjutnya, kita akan berbicara mengenai analisa teknikal. Terima kasih telah menonton.